Hai anak-anak, kembali lagi kita akan belajar TIK meneruskan kegiatan kita di minggu lalu dan ini hari Bu Yunda akan ambil sebagai formatif 4 ya. Nah, anak-anak, kali ini Bu Yunda akan minta hasil produknya, hasil gambar anak-anak. Jadi anak-anak tolong diusahakan mengerjakan ini dan kirim gambarnya. Nanti Bu Yunda akan kirim rubriknya. Ya, anak-anak perhatikan baik-baik penjelasan hari ini, bagaimana cara membuatnya dan meneruskannya. Ya, karena minggu lalu Ibu Yunda sudah minta anak-anak buat dan minta simpan ya sebagian gambarnya. Jadi kali ini kita akan melanjutkan kembali untuk meneruskan menjadi gambar yang seperti Bu Indah sudah tampilkan di depan. Oke, ikon apa saja yang akan kita pakai nanti anak-anak simak. Oke, selamat mencoba di rumah anak-anak. Ya, kita mau lihat. Minggu lalu kita selesai menggambar ini gambar. Ya, itu minggu lalu. Gambar sebelumnya seperti ini. Bu Indah minta untuk anak-anak simpan. Nah, sekarang ini gambar yang akan kita buat. Ya, sudah lengkap. Gambarnya ada kapalnya, ada mataharinya, ada pemandangan pegunungannya. Nah, anak-anak pastikan gambar yang sebelumnya ini, yang bagian ini nih, ya, Ibu Indah tandai ya, yang ini. Gambar yang ini anak-anak harus simpan dulu. Ya, kalau anak-anak belum simpan, kerjakan ulang lagi, lihat video Ibu Yunda di minggu lalu. Ya, karena kita akan melanjutkan gambar ini ya menjadi gambar ini hari ini. Jadi anak-anak cek dulu sudah tersimpan atau belum. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan gambar yang sudah kita pernah buat di minggu sebelumnya, di pertemuan selanjutnya. Seperti yang Ibu Yunda sudah agendakan, kita akan melanjutkan menggambar pemandangan pantai kita dengan menggunakan beberapa icon yang lainnya, ya, yang ada di toolbox dan icon-icon yang lain. Nah, kita akan pertama kali membuat gradasi warna pantainya terlebih dahulu. Anak-anak perhatikan bagaimana membuat gradasinya ya. Kalau gradasi itu artinya warnanya itu semakin naik ya. Seperti laut itu ya. Kalau yang di pinggir warna birunya itu lebih muda, tapi kalau semakin ke tengah warna biru lautnya itu lebih tua ya. Jadi anak-anak pilih pensil ya, pilih di edit colors, kita cari warna biru yang lebih tua. Kita bikin draftnya ya. Fill with color dengan warna yang sama ya. Kita membuat lagi, ini harusnya lebih mudah ya. Kita turunkan sedikit, naikkan sedikit lebih mudah. Color ya. Oke, lalu kita akan buat satu kali lagi lebih tua, sedikit lebih tua ya. Di bagian atas fill with color dengan warna yang sama. Nah, lalu biasanya itu akan ada pulau-pulau ya, atau gunung-gunung perbukitan dilihat dari jauh. Nah, kita mau pakai pensil lagi, klik warna hijau ya, sembarang, anak-anak gambar sembarang nggak apa-apa. Fill with color dengan warna yang hijau ya. Ini seperti kalau anak-anak lihat tuh ya, dari jauh tuh terdapat beberapa pulau seperti itu ya. Nah, anak-anak sekarang pastikan juga membuat apa ya, biasanya kalau di pantai di laut tuh biasa nelayan-nelayan tuh cari ikan, ada kapal ya. Nah, perhatikan, kita mau bikin kapal, tapi Bu Yunda mau kita kasih warna dulu langitnya dengan warna biru muda ya. Oke, sudah. Setelah itu anak-anak kita mau buat kapal pakai line. Nah, Ibu ini mau ajarkan pakai line. Line itu fungsinya untuk membuat garis lurus ya. Pilih warnanya hitam, ukuran ketebalannya. Silakan anak-anak coba buat kapal ya, bentuknya sederhana saja.
Oke. Lalu ini ada sedikit terlebih di sini, kalian bisa hapus. Jadi bisa fill with color lagi dengan warna ini. Ya, lalu kita buat layarnya. Jangan lupa warna hitam. Pakai line ya, ini pakai line semuanya. Oke. Sudah, tinggal fill with color. Kapal anak-anak warna apa terserah. Terserah berlayarnya warna apa. Ya, anak-anak bisa pilih warnanya warna apa, terserah anak-anak. Nah, ini kapalnya sudah jadi. Lalu kita mau buat mataharinya. Mataharinya itu pakai curve. Yang ini curve. Oke, jangan lupa kita kasih warna orange dulu. Melengkungkan, fill with color. Jadilah mataharinya buat dengan line. Jadi, nah sekarang Ibu mau Ayunda ajar anak-anak buat burung-burung camarnya. Pakai pensel, pilih warna hitam. Biasa kan di laut tuh banyak burungnya. Ya mungkin baru cari ikan. Seperti angka 3 terbalik saja. Ini pakai pensel. Ya. Nah, sudah jadi pemandangan pantai kita. Silakan anak-anak mencoba di rumah ya. Nah, dari pemandangan ini ya yang akan kita buat hari ini, kira-kira pakai ikonnya apa saja? Untuk buat kapal, kira-kira ikonnya untuk apa? Ayo. Itu ikonnya apa saja yang dipakai? Untuk buat matahari, ya. Lalu nih gradasi air lautnya. Kita kira-kira buat icon apa? Ya, buatnya pakai icon apa? Lalu anak-anak coba tebak terlebih dahulu. Ibu Anda kasih waktu 30 detik untuk mengira-ngira. Oh, kapal pakai icon ini, Ibu Ayunda. Matahari pakai icon ini. Nah, anak-anak coba ya untuk menebaknya terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu Ayunda akan jelaskan ya bagian-bagian ini gambarnya pakai icon apa saja ya anak-anak. Perhatikan. Yang pertama, untuk gradasi air lautnya, anak-anak pakai pensel dan fill with color. Nah, dalam pemilihan warna ketika fill with color, anak-anak pilih edit colors. Cari warna birunya itu semakin gelap, ya. Lapisan paling bawah itu yang paling terang, semakin ke atas itu gelap. Kenapa? Itu dilihat dari semakin jauh, itu berarti air lautnya semakin dalam. Kalau air laut semakin dalam, berarti warnanya itu semakin akan biru yang gelap, seperti itu. Ya, anak-anak perhatikan. Ada 4 lapis dari gambar Ibu Ayunda. Lalu untuk bukit-bukitnya itu menggunakan icon pensil dan fill with color juga. Bedanya pakai warna yang hijau. Pilih warna hijau tua. Lalu matahari menggunakan curve. Ya, matahari lengkungannya. Lengkungannya itu pakai curve. Selanjutnya untuk membuat kapal dan sinar mataharinya, anak-anak menggunakan icon line. Icon line itu untuk apa, Ibu? Untuk membuat garis lurus. Ya, anak-anak perhatikan. Ibu Ayunda akan menjelaskan rubriknya penilaian formatif 4 ini. Nah, Ibu Ayunda minta nanti anak-anak kirim di Google Classroom-nya itu ke hasil gambar anak-anak. Hasil gambarnya ya, karena Ibu Ayunda mau menilai produknya anak-anak ya. Nah, apa saja kriterianya? Yang pertama, anak-anak menggunakan icon pensel untuk menggambar objek pada pemandangan pantai. Ingat-ingat tadi objeknya apa saja yang pakai icon pensel ya. Lalu icon curve untuk menggambar objek. Menggunakan icon line untuk menggambar objek. Jadi 3 icon ini anak-anak harus pakai. Ya, harus pakai pensel, curve, dan line untuk menggambar bagian-bagian objek pemandangan pantai tadi. Selanjutnya, menyelesaikan setiap bagian gambar dengan tuntas. Jadi setiap
objek gambar yang ada di dalam contoh pemandangan gambar itu, pemandangan pantai itu, ya anak-anak harus buat ya supaya Ibu Yunda bisa nilai ini secara tuntas atau tidak. Nah, kalau anak-anak memenuhi semua kriteria Ibu Yunda, anak-anak akan dapat nilai sangat baik. Ya, kalau cuma 3 itu baik, lalu kalau 2 cukup, yang cuma 1 itu perlu bimbingan. Tapi Ibu Yunda yakin anak-anak akan di ranah sangat baik. Nah, pertanyaan tambahan untuk ibu anak-anak ya dari Ibu Yunda, ini yang bagian ini papa mama yang jawab ya nanti ya. Nanti Ibu Yunda akan lampirkan rubriknya. Pertanyaan untuk papa atau mama, apakah siswa mengerjakan gambar yang ada dengan bimbingan orang tua atau dikerjakan secara mandiri? Ibu Yunda mau lihat jujur, jawab jujur papa mama nggak apa-apa. Oh anak saya masih butuh bantuan, nggak apa-apa. Oh anak saya mengerjakannya secara mandiri, itu lebih baik. Tapi saya minta saat ini papa mama jawabnya dengan jujur ya, supaya saya melihat perkembangan psikomotorik anak di dalam mengerjakan PAIN ini. Diharapkan kerjasama papa mama untuk mengisi ya setiap pertanyaan yang saya berikan nanti saya lampirkan di rubrik penilaian di Google Classroom. Oke, anak-anak ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan tentang rubrik penilaiannya, nanti anak-anak bisa tanyakan ketika kita Zoom meeting ya. Oke, pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Jadi anak-anak belajar apa dari gambar ini? Pertama, anak-anak belajar bagaimana sih cara menggunakan icon pencil. Icon pencil itu berarti gunanya untuk apa? Kalau anak-anak perhatikan. Untuk membuat garis secara bebas, yaitu icon pencil. Lalu yang kedua, anak-anak pakai icon curve. Curve itu untuk apa? Untuk membuat garis selengkung. Lalu yang terakhir, anak-anak belajar menggunakan icon line. Line itu untuk membuat garis lurus ya. Itu dari gambar pemandangan pantai kita. Jadi kita belajar 3 icon itu. Nah, anak-anak setelah mencoba, nanti anak-anak jangan lupa kirim tugasnya di Google Classroom ya. Oke, jangan lupa kirim tepat waktu supaya Ibu Yunda bisa menilainya juga dengan baik ya. Selamat mencoba karena minggu sedepannya, beberapa minggu ke depan kita akan persiapan untuk final sumatif kita ya. Selamat mencoba anak-anak.